もっと強い相手が欲しいぜ。頑張れ頑張れ。 Nomor 6, Haikyuu. Nah, mungkin kalian sedang gak asing dengan anime bergenre sport volley kali ini. Mungkin kalian sudah pada tahu dan sudah menonton sebelumnya. Anime ini dibumbui dengan sedikit kekonyolan karakternya untuk menghibur dan menunggu season selanjutnya dari anime yang akan memasuki season kelimanya. Berfokus pada anak SMP bernama Tsuyo Hinata. Ia terobsesi bola voli ketika ia melihat siaran permainan bola voli SMA Karasuno di TV nasional. Meskipun Hinata memiliki tubuh yang pendek, bocil-bocil nakal, namun tidak membuatnya minder dan tidak terinspirasi oleh pemain dengan julukan The Little Giant, yaitu seorang pemain wing spiker yang pendek namun memiliki bakat dan handal. Kemudian karena obsesinya itu, Hinata memasuki SMA tersebut di mana Little Giant berada. Namun usip punya usap, Hinata terkejut saat Kageyama memasuki SMA yang sama, dan SMA Karasuno telah kehilangan reputasinya sebagai sekolah dengan voli hebat. Setelah era Little Giant dan voli sekolah lain menyebut sekolah Karasuno sebagai sekolah burung gagak tanpa sayap. Namun demikian, dengan menggabungkan kemampuan setting yang jenius dari Kageyama dan kemampuan atletis Hinata, mereka menjadi duo pelopor taktik voli terbaru, yang dimana mereka berdua saling mensupport untuk meraih potensi mereka dan mengembalikan reputasi SMA Karasuno ke skala nasional dan menjadi sekolah terbaik Jepang. Di nomor 7 ada Riemann Club yang rilis di tahun ini bersama dengan Futsal Ball. Namun anime ini dengan genre olahraga yang berbeda, yaitu bulu tangkis, yang membuatnya sedikit unik. Mengapa sedikit unik? Dikarenakan jika ingin ikut ke tim bulu tangkis, mereka harus bergabung dulu sebagai pegawai kantoran. Nah, apa hubungannya main bulu tangkis dengan jadi pegawai kantoran? Dikarenakan setelah lulus sekolah, mereka harus bekerja. Dan jika mereka ingin masuk ke perusahaan melalui jalur bulu tangkis, mereka juga harus bekerja dulu. Nah, setiap perusahaan di anime ini mempunyai klubnya sendiri, dan selalu ada pertandingan antar pekerja setiap tahunnya, di mana anime ini berfokus kepada sang tokoh utama, yaitu Mikoto Shiratori, seseorang yang memiliki bakat alami dalam bulu tangkis yang bisa sedikit melihat pergerakan masa depan yang membuatnya mampu bergerak lebih cepat dari lawannya di lapangan. Ia bermain sebagai ganda putra yang membuatnya tak terkalahkan jika bermain duo. Akan tetapi suatu hari saat Inter High di sekolahnya, dia mengalami kekalahan, dan karena beberapa alasan juga, ia pun kehilangan partnernya. Sejak saat itu, ia selalu bermain solo dan mengalami trauma yang membuatnya tidak bisa melompat ke belakang, dan itulah yang menjadi penghambat bakat bulu tangkisnya, hingga ia berakhir dikeluarkan dari sebuah perusahaan besar. Di saat ia menyerah dan akan pulang menaiki sebuah kereta, ia mendapat panggilan dari sebuah perusahaan bernama Vibrate Sunlight dan bekerja di departemen pemasaran. Dia
berteman dengan Tatsuro Miyazumi, seorang pemain yang juga salesman terbaik, dan ia jugalah yang menghilangkan trauma Shiratori dan menjadi partner barunya dengan menyebut dirinya Bandriman. Nah, mampukah Shiratori bermain ganda dengan partner barunya dan memenangkan kejuaraan para pekerja? Jika kalian tertarik, tonton saja animenya yang masih ongoing setiap minggunya. Lanjut. Nomor 8, Yowamushi Sepeda. Nah, buat para pecinta sepeda, ini salah satu pemain yang paling cocok dan ada live juga. Dan kita bakal sedikit diajarkan teknik mengayuh sepeda yang baik. Bekal untuk kita melakukan ibadah pada malam Jumat, khusus 4 sore aja ya guys. Berfokus pada sang tokoh utama yang merupakan tempat modal demi menghemat uang yang dia gunakan. Salah, maksudnya uang yang dia punya. Dia sering bersepeda ke Akima yang jaraknya lebih dari 90 km. Nah, kalau dibanding dengan ini dari sini sampai ke Jakarta mungkin perjalanan jauh amat ya tong. Meski begitu, ia selalu melakukannya tiap minggu menggunakan sepeda ibunya yang ia gunakan berbelanja. Karena ia merupakan seorang petaku, ia tidak mempunyai seorang teman. Bahkan sifatnya yang kerogian alias gugup membuatnya sulit berteman. Nah, ketika ia pulang dan mengayuh sepedanya di sebuah tanjakan yang sangat terjal, Onoda bertemu Imazumi, seorang pembalap terkenal dan banyak menjuarai balapan sepeda sejak ia masih kecil. Ia kagum kepada Onoda yang riang meskipun berada di tanjakan yang ideal seperti itu. Lalu Imazumi mengajak Onoda berduel, dan jika Onoda kalah, Onoda menyetujuinya dan memberikan syarat jika ia kalah, ia harus masuk ke klub yang nanti akan Onoda buat. Nama besar yaitu Sport Total. Nah, disinilah kekalahan Onoda terjadi karena ia hanya menaiki sepeda ibu-ibu, sedangkan Imazumi menggunakan sepeda balap. Namun Imazumi tetap mengagumi Onoda, bahkan memberikan Onoda speedometernya sebagai hadiah. Nah, disinilah awal Onoda memulai segalanya. Mampukah ia menang melawan Imazumi jika di pertemuan selanjutnya? Mampukah Onoda pula membuat klub otakunya sendiri dan mempunyai banyak teman? Apakah pertemuan ini membuat Onoda beralih profesi yang asalnya otaku menjadi seorang pembalap yang handal? Entahlah, tanyakanlah pada sutradaranya, saya tidak tahu. Nomor 9, didumuri dengan romansa memanjakan mata para jomblo dengan alur cerita. Jika kalian akan menyukai anime dan grafiknya bagus, kalian tidak bisa alur cerita berlatar belakang olahraga jalanan. Sang tokoh utama kita Suki Minami, pria terkuat di Middle East. Sang JBT tak hanya tak terkalahkan, ia pun selalu menjadi andalan. Ia bisa dikatakan ini seorang penguasa di sekolah. Ia tinggal bersama keluarga angkatnya, yaitu 4 orang. Bisa bikin harem dan lalu ia tinggal bersama 4 Noyamano bersaudara, yaitu Rika, Mikan, Ringo, dan Ume. Suatu hari, Iki dihajar oleh sebuah kelompok preman yang bernama Storm Raiders, bernama Skull Shader dari sekolah, dan kehilangan reputasinya dan membuatnya
Ketika itu, pas lagi aku takutnya, ia merenung. Ketika mengenalkannya dengan pada Iki yang merupakan anggota Sleeping Forest, kelompok The Legendaris dan dengan itu pemberian ringo dan kelicikan itu, dia berhasil menemukan penemuan Seda. Nah, berawal dari sinilah aku memasuki dunia ini. Awalnya ia hanya manusia yang terbang, namun dengan Iki semua itu terjadi. Dan awalnya pula ia hanya menggunakan kenekatan dan kelicikannya. Tapi perlahan tapi pasti seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan potensinya yang lebih. Bahkan beberapa elit rider menjulukinya dengan the main process of the sky. Ya kalau diartikan sama gue sih model dari langit itulah Allah gue di. Dan nomor 10 SK dalam animasi itu Allah gue lupa lagi namanya. Anime ini menceritakan olahraga skate berawal dari seorang SMA bernama Reiki yang seorang skater yang senang mengikuti perlombaan skateboard yang disebut ACE, dimana yang artinya sebuah perlombaan berbahaya yang lintasannya berada di gunung dan melewati tambang rahasia yang dianggap ilegal dan sering diadakan razia untuk cabai-cabean di sana guys. Saat sedang gawe, Reiki mengajak seorang siswa pindahan bernama Langga untuk mengantar ke arena tempat lomba itu akan digelar. Akan tetapi, karena kecerobohannya, si Ujang Langga malah terseret ke dunia itu. Dan semenjak saat itu, Reiki mulai mengajarkan teknik-teknik dasar mengikuti perlawanan. Sebenarnya porsi dari cerita dalam anime ini sedikit dan lebih mementingkan animasi tentang balapan yang juga menyuguhkan teknik dan animasi keren yang saya lewati. Nah itu aja masa kita kali ini. See you di next video dan siap 走って転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を